Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan mereka dari kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syirillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 846. Qala Allah Ta'ala ana akramu wa aqlamu afwan min an askuru ala abdin muslimin fi dunya summa afdahuhu ba'da irsatartuhu wa la azalu aghfiru li abdi mastaghfar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ana saya akramu zat yang termulia wa aqlamu dan yang teragung. Afwan tidak pantas min an askura ala abdin muslimin, menutup dari seorang hamba yang muslim di dunia ini. Summa kemudian afdaluhu kami tampakkan ba'da irsatartuhu setelah aku menutupi wala dan tidak azalu berhenti-berhenti aghfiru saya mengampuni li abdi untuk hambaku mastaghfarani selama hamba itu meminta ampun kepadanya. Rawahu Al-Hakim. Ini hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah lah zat yang paling agung dan paling mulia. Maka Allah itu tidak akan membeberkan, tidak akan membuka aib seseorang nanti di akhirat setelah aib di dunianya ditutupi. Semua kita ini pasti punya aib, punya masa lalu yang kita tidak ingin diketahui orang lain. Bahkan memang dalam hadis yang lain Rasulullah itu melarang aib kita di masa lalu untuk dicerita-ceritakan, apalagi diceritakan ke anak. Hadisnya itu kullu ummati mu'afan illal mujahid. Setiap kesalahan umatku di masa lalu diampuni oleh Allah. Illal mujahidin, kecuali orang-orang yang justru menceritakan aibnya di masa lalu. Berarti kalau dulu misalnya kita punya aib apa gitu, ya wis tutup serapat-rapatnya, jangan diceritakan. Umpama suatu saat
kita punya anak, begitu pulang-pulang nangis. Kenapa Neng nangis? Saya baru diputusin sama pacar. Baru diputusin begitu. Bapak dulu pacar tiap RT punya. RT 1 punya 2, RT 2 punya 2, putusin 1, nyari lagi masih bangga. Malah justru kayaknya itu bangga dengan kesalahan di masa lalu. Ada orang mabuk nyungsep ke got berapa sih minumnya dia? 2 gelas lah, baru 2 gelas. Saya dulu satu drink satu teko aja gak mabuk lu cemen. Baru 2 gelas sudah numbi. Walaupun kita udah tobat, jangan menceritakan dosa-dosa kita di masa lalu. Wis pokoknya tutup serapet-rapetnya. Lah Allah itu akan menutup aib seseorang selama orang itu mau nutupi aibnya. Atau dalam hadis lain, selama orang itu mau nutup aib orang lain, maka aibnya juga akan ditutup orang. Di situ hadis umum. Kalau hukum sebab akibat itu kalau dalam hukum lain ya hukum karma. Dalam agama lain hukum karma, kalau Islam kan tidak dikenal karma. Kalau kita nutup aib orang, maka aib kita akan ditutup. Tapi kalau kita buka aib orang, ya aib kita akan dibuka. Entah caranya gimana, ketahuan. Nah dalam hadis ini Allah itu akan nutup aib seseorang selama aibnya di dunia itu dia tutup. Pokoknya kesalahan di masa lalu jangan cerita-ceritain. Nyolong bangga. Cerita masa lalu tutup sedalam-dalam. Wala azalu aghfiru li 'abdi mastaghfara. Dan Allah akan selalu mengampuni hamba seseorang selama orang itu mau meminta ampun, apalagi di bulan Ramadan. Dan istighfar yang terbaik itu istighfar yang kita lakukan pada saat sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di antara hal-hal yang terbaik itu di waktu sahur memperbanyak membaca istighfar. Kalau kita sahur pernah istighfar deh? Kalau ingat waktu mustajabah itu kan waktu detik-detik menjelang berbuka puasa. Sama waktu sahur. Waktu sahur berarti kan lumayan panjang. Lah kadang kita mau berbuka puasa malah sibuk kok ya. Sibuk itu milih-milih yang mana yang dimakan dulu. Yang ini enggak, bikin pilek. Yang mana aja jangan nonton hangat sini. Sibuk. Padahal waktu yang terbaik untuk berdoa itu menjelang berbuka puasa dan saat makan sahur. Itu doa terbaik. Ada malah lupa masalahnya. Ya tadi kalau ingat. Lah termasuk beristighfar yang terbaik itu adalah pada waktu sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku dan keagunganku, la ajma'u li abdi amnaini wa la khawfaini. La ajma'u, tidak aku kumpulkan, li abdi untuk hambaku amnaini, 2 rasa aman, wala khawfaini, dan tidak aku kumpulkan 2 rasa takut. Ini maksudnya apa? In huwa aminani fid dunya, orang yang merasa aman di dunia, akhaftuhu, maka akan aku jadikan takut yauma ajma'u ibadi, di hari aku kumpulkan hamba-hambaku. Kita baca dulu. Wa in huwa khafani, dan kalau dia itu takut padaku fid dunya, di dunia,
amantuhu, maka akan aku jadikan rasa aman yauma ajma'u ibadi, di hari aku kumpulkan hamba-hambaku. Ini maksudnya Allah itu tidak akan menjadikan dua kehidupan kita, dunia dan akhirat. Orang yang merasa aman di dunia, nggak ada takut-takutnya sama Allah, sehingga dia nggak mau ibadah, maksiat ya mempeng. Biar bulan Ramadan juga maksiat jadi nggak prek, justru malah makin. Biasanya macam 11 sudah, ini malah sampai sahur. Malia. Oh enggak, udah tobat ya, tobat ya. Udah tobat. Biasanya jam 11 sudahan, lah ini malah lempengin sampai sahur, besok libur. Udah enggak ya? Sebelah Pak Satam dong. Lah orang yang merasa aman di dunia, artinya asa aman itu nggak ada takutnya sama sekali sama Allah, sehingga nggak pernah ibadah sama sekali, maka akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, akan aku jadikan orang itu ketakutan di hari hamba-hambaku semuanya kumpul, yaitu ya di hari kiamat. Lah hari semua hamba kumpul itu ya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu semua hamba Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan, Adam Damiri, Adam Kurniawan, sampai nanti paling terakhir ada namanya Adam siapa, kumpul jadi satu. Lah saat orang yang di dunianya enggak pernah takut-takutnya, merasa aman-aman aja, nyatanya saya maksiat terus ya sehat seger-seger. Nyatanya saya maksiat, ya rezeki saya lancar, lanjutin aja terus, rasa aman aja. Wes nanti di akhirat akan menjadikan takut. Lah sementara orang yang wali huwa khawfani fid dunya, orang yang merasa takut denganku di dunia, sehingga ia ibadah, takut sama Allah, takut akan azabnya Allah, sehingga ia ibadah, maka orang ini akan diberi rasa aman oleh Allah di yaumul mahsyar nanti. Nah, di awal hadis tadi Allah itu tidak akan mengumpulkan, menyatukan dua rasa aman, aman dunia, aman akhirat. Kalau orang itu rasa takutnya di dunia ada, akhiratnya aman. Tapi sebaliknya, kalau merasa aman di dunia sehingga maksiat terjang terus, maka akan takut nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, abdi hamba ana inda dhannika wa ana ma'aka idza dzakartani. Abdi hambaku, ana saya inda dhannika, sesuai dengan persangkaanmu. Kalau redaksi lain, ana inda dhanni abdi. Ini hadis ini buat motivasi diri. Kalau kita itu yakin kuat, bisa, maka akan diberi kekuatan dan kebisaan oleh Allah. Tapi kalau dari awal udah nggak bisa ini mah, berat ini, ya bener nggak kuat. Makanya orang kadang motivator kan ya tugasnya cuma itu ya, pokoknya kamu bisa. Makanya biasanya kalau di film-film itu pasukan perang, itu kan kalau memotivasi pasukannya kan gitu, kita bisa. Seperti kisah penaklukan Eropa pertama kali. Itu kan yang menaklukkan di bawah pasukan namanya Ziyad bin Tariq. Makanya punya ada bukit, itu namanya bukit At-Tariq, cuman disebutnya kalau orang sana Gibraltar. Di filmnya ada. Nah, pasukan ini dipimpin Ziyad bin Tariq
Ketika udah nyebrang masuk ke daratan Eropa, kapalnya semuanya dibakar. Sehingga pemimpin jenderal ini sampai dikatain gila sama pasukannya. Lah ini kok kapal dibakar semuanya gimana? Ntar kalau kita kalah larinya gimana? Mati kita, dibunuh diri kita. Nah, kemudian Ziyad bin Tariq tadi pidato di depan pasukannya. Ayo pasukanku, kita berperang sekuat tenaga kita. Wes pokoknya di depan kita musuh, di belakang kita laut. Kalau kita maju ke depan mati syahid, tapi kalau lari ke belakang cemplung laut mati sangit. Depan musuh, belakang laut, sama-sama mati, mending mati syahid. Akhirnya semangat juang dari pasukannya itu terbakar sehingga apa itu? Satu orang itu semangatnya melebihi 5 orang. Orang kalau termotivasi itu yang umum standar gak kuat jadi kuat. Orang kalau lari dikejar anjing itu pager, secara normal dia nggak bisa ngelompatin tuh. Tapi karena dikejar anjing dari belakang itu pager kuat dilompatin. Ini dulu saya pernah awal-awal ke Jakarta tuh gor belut. Dulu di Priok ya kayak di sini nih. Lah ada anjing rebahan, namanya orang iseng dilempar pakai batu. Peluang. Anjing loncat kita lari, begitu lari itu ada temen yang tadi loh. Pager dilompatin ber. Lah besoknya ngobrol, itu semalam pager tinggi amat bisa melompatin. Enggak tahu. Kalau suruh lompatin lagi, kayaknya nggak kuat. Sama orang kalau udah termotivasi, motivasi yang begitu kuat, yang kayaknya dia nggak kuat. Lah itu artinya ana inda dzanni abdi. Allah itu akan memberi kekuatan kalau orang itu yakin dengan kekuatan itu. Kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau dari awal udah pesimis, kayaknya nggak bisa gimana? Aduh, enggak. Ya bener sampai kiamat ya nggak bakalan bisa. Tapi kalau yakin bisa. Itu ana inda dzanni abdi. Saya akan memampukan orang yang yakin mampu. Tapi kalau udah nggak yakin, ya wes nggak bakalan mampu. Ini untuk motivasi diri kan begini. Lah kadang kita itu kalau mau menjalani sesuatu, wah kayaknya nggak kuat saya kali ini mah. Udah nggak usah. Tapi kalau Bismillah kuat. Bismillah bisa. Tapi kalau enggak, ya udah nyerah duluan. Ini untuk motivasi ya. Kisah Tariq bin Ziyad itu yang sering disampaikan untuk memotivasi. Ke depan lawan, belakang laut. Ya wes, pokoknya mati-matian perang. Dia akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah sampai namanya dia bagikan untuk satu gunung atau bukit namanya Gibraltar. Di film ada film tapi versi barat. Wa ana dan saya maka akan selalu membersamaimu wahai hambaku idza zakartani ketika engkau menyebut namaku. Allah akan selalu membersamai orang yang ingat kepadanya. Nah kita ini dianjurkan setiap aktivitas yang kita jalani awali dengan menyebut nama Allah, akhiri juga dengan menyebut nama Allah. Diajarin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Membaca itu kata kerja, artinya bekerjalah, awalilah segala pekerjaan kita dengan menyebut nama Allah. Kita makan aja kadang lupa ya. Begitu udah kenyang glegeen baru bismillah sekalian alhamdulillah. Mau tidur ya. Makanya sering apa kalau orang Jawa dulu rep-repen. Tahu apa rep-repen, tahu Pak Eko? Bukan, rep-repen itu tahu, pernah merasa enggak? Kalau saya pernah. Kayak
Mau kedep aja nggak bisa loh. Kalau orang kampung saya namanya rep-repen. Rep-repen ya. Ya itu konon katanya, wallahu alam saya belum nemu hadisnya juga belum temu. Hanya cerita dari orang-orang, katanya kita ini dikekepin sama jin. Katanya, wong saya juga belum tahu. Hadisnya dari mana belum tahu, hanya cerita orang. Pernah ngerasain Mas Arif? Sampai untuk kedep aja berat kan. Begitu bisa kedep itu kayak langsung lepas. Ya saya dulu sering rasain. Dan itu ya mungkin karena kita menjelang tidur nggak wudu, nggak minimal baca bismillah lah ya. Lah mau tidur kok wudu, ya memang anjurannya Rasulullah ngajarin wudu. Dan nanti kalau kumpul sama bini batal, ya emang batal, tidur ya batal. Tapi yang penting wudu, wis habis wudu wis minimal bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau anak-anak kita yang kecil ya pada ngamalin doa beneran ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur anak, lah kita orang tua blas. Lah saya masih ingat diprotes sama Afan, zaman Afan masih ini makan bareng ya memang lupa sih langsung makan. Pak mau gak baca doa? Nah kita orang tua kan nggak mau habisan akal ya. Udah, kok saya nggak dengar dalam hati. Wah dalam ya aslinya emang lupa beneran. Lah kalau anak kan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kalau mau tidur ya bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Lah segala aktivitas kita ini kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah berpotensi diganggu musuh. Ya tadi mau tidur gak ya rep-repen. Bahasa Jakarta juga sama rep-repen tadi namanya. Oh rep-repin, oh ganti bukan rep-rep. Ya mungkin lupa nggak nyebut nama Allah. Kadang mimpi yang nyeremin, kejar-kejar orang gila. Lupa nyebut nama Allah. Ajarannya kan ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah, bekerjalah bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhan. Alias segala aktivitas awali dengan bismillah. Mau taker motor bismillah. Makanya kalau perlu itu di speedometer tempelin stiker bismillahirrahmanirrahim. Biar kalau pas begini inget. Iya kan? Kalau di speedometer itu ada bismillahirrahmanirrahim otomatis kan kelihatan nih. Bismillah kelihatan ya. Biar kelihatan bismillahirrahmanirrahim. Kasih stiker bismillah. Kalau perlu digantungkan kunci atau diopo ya, tapi gantungan kunci rawan, jangan. Wong gantungan kunci kan kantongi, ntar kalau kamar mandi digantung di luar, oh masalah. Oh iya, biar berkah katanya ya. Lah ya kan, kullu amrin ribalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala aktivitas yang tidak diawali dengan bismillah maka hukumnya terputus berkahnya. Ya bismillah, tapi masa mau nyolong bismillah. Mau main ini ya. Bismillah. Ambil kartu bismillah. Begitu dapat kartu bagus, alhamdulillah. Dapat kartu jelek, innalillah. Dapat kartu jelek, astagfirullah. Begitu mati, innalillah. Wiridan ya, PRT ya, wiridan ya. Iya kan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ngambil kartu, dapat kartu bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat kartu jelek, astagfirullahaladzim. Begitu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juara alam. Hemat diem-diem. Wa ana ma'aka idza dzakartani, dan saya akan selalu menyertaimu selama engkau nyebut namaku. Artinya aktivitas apapun dia awali dengan bismillah. Sampai-sampai mau tidur tadi ya bismillah, biar gak digangguin jin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam alias manusia. Salah satu ada 3. Wahidatun, 1 li untukku. Wa wahidatun, dan 1 laka untukmu. Wa wahidatun, dan 1 baini wa bainaka, antara aku dan engkau, kamu. Ada 3, 1 khusus untuk Allah, 1 untuk hambanya, dan yang 1 untuk Allah dan hambanya. Fa'ammal ladzi li, adapun 1 yang untukku, fata'buduni, engkau menyembah kepada-Nya. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan menyekutukan aku syai'an, sama sekali. Ibadah jangan sampai terselip kesyirikan, kemusyrikan. Makanya iftitahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ammal lati laka, dan adapun yang untukmu wahai anak Adam, fama amilta, apa yang engkau kerjakan, min amalin, dari amalan itu, jazaitu kabihi, aku membalasnya. Jadi segala yang kita perbuat, balasannya untuk kita sendiri. Allah enggak untung kalau hambanya ibadah, dan Allah enggak rugi kalau hambanya maksiat. Ibadah dan maksiat baliknya ke kita masing-masing. Mau kita berbuat apa yang terserah, wong balasannya untuk kita sendiri. Wa in aghfir, dan apabila engkau memohon ampun, fa'anal ghafurur rahim, dan saya zat yang al-ghafur, yang maha mengampuni, ar-rahim, dan zat yang maha menyayang. Wa amal lati baini wa bainaka, adapun antara aku dan engkau, tadi kan 1 khusus untuk Allah, yaitu nyembah tanpa menyekutukannya. 1 lagi khusus untuk hamba, yaitu apapun yang diperbuat hamba, balasannya untuk dia. Dan kalau hamba itu bersalah, meminta ampun, Allah ampuni. Dan yang terakhir, yang ketiga, antara aku dan engkau, fa'alaika, dan untukmu ad-du'a, doa permohonan, wal mas'alatu, dan permasalahan atau permintaan, wa alayya, dan untukku al-istijabatu, mengijabah doa, wal ata'u, dan memberi. Tugas hamba berdoa dan meminta, hak Allah mengijabah doa dan memberi. 1 hadis lagi, kalau Allah Ta'ala, man la yad'uni, orang yang tidak berdoa kepadaku, aghdabu alaihi, maka aku murka kepadanya. Nah, maka kita berdoa itu karena mengikuti perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku ijabah. Lah kita berdoa, seandainya kita enggak berdoa belas sama sekali, ya Allah tetap kasih nikmat ini, tetap kasih. Cuma Allah memerintahkan kita ini untuk meminta. Orang yang enggak pernah meminta, orang enggak pernah berdoa, maka Allah murka kepada orang tersebut. Kayaknya sombong. Orang nggak pernah doa itu sombong. Maka ada satu makalah mengatakan, terjemahan Indonesianya begini: orang hanya bekerja tanpa berdoa itu sombong. Hanya berdoa tanpa bekerja bohong. Doa ya Allah, karunia rezeki ya Allah, tapi asal diajak kerja, aduh nggak bisa kalau kerjaan itu saya mah.
Tapi begitu itu doa lagi, ya Allah karunia rezeki yang banyak. Ayo mas usaha, mas saya dagang, mas saya. Waduh saya nggak ada bakat dagang. Lah iya, pengen duitnya banyak diajak kerja nggak mau, diajak dagang katanya nggak bisa. Nah itu namanya doanya itu bohong. Ya Allah berikan karunia kesehatan ya Allah. Udah tahu punya asam urat, ada kacang dihajar terus. Itu namanya usaha, doa tapi tanpa usaha itu bohong. Lah sebaliknya hanya doa, usaha saja tapi nggak pernah doa itu sombong. Lah kita sebagai seorang muslim idealnya ya mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Mengerjakan apa yang kita doa, wong kita pengen punya harta, pengen punya duit yo kerja. Kita doa pengen sehat, ya wis kalau tahu punya penyakit itu, ada makanan itu yo jangan. Udah tahu punya penyakit semurat, baju semurat kan pantangannya kacang kok kacang ya. Begitu melihat orang makan kacang goreng kayak semalam ya, planting begitu bangun tidur kaki gak bisa jalan. Lah itu namanya hanya doa tapi gak usaha itu yo bohong. Maka ya dua-duanya mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Yes minimal bismillahirrahmanirrahim itu udah termasuk doa. Selesai mengerjakan alhamdulillahirabbil alamin itu yo doa. Nah, berdoa itu termasuk melaksanakan perintah Allah. Orang yang enggak berdoa dimurkai Allah. Tapi kalau doa kelamaan yang amin amin yo kempeng yo. Kelamaan disumpahin apalagi udah perut lapar lagi. Perut lapar, doa belum kelar-kelar masih Allahumma enggak kelar-kelar. Perintahnya berdoa, ya wis berdoa, tapi ya melihat kondisi. Kalau doa sendirian mau 3 jam ya terserah ya. Tapi kalau doa diaminkan orang, apalagi kondisinya udah enggak kondusif, ya wis langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa wis nyakup semuanya. Ya Allah minta enak di dunia, ya Allah minta enak di akhirat. Terus komplit aja. Wa qina adzabannar, jauhkan dari azab neraka. Beres. Seandainya enggak usah doa aneh, doain satu aja. Makanya orang kalau lagi tawaf kan doa yang dianjurkan cuma itu tok ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah hidup di dunia enak. Ya Allah hidup di akhirat enak. Yus, intinya lah itu ya. Lah iya, orang hidup itu kan pengen enak ya. Ngebayangin kalau punya mobil bagus enak, ya wes doanya minta enak, ya wes dikasih enak. Ngebayangin ntar kalau punya bini cakep enak. Lah iya kan doanya iya. Ayo mulus punya duit banyak. Lah iya wes pokoknya ya Allah minta hidup dunia enak, minta hidup di akhirat enak. Terus lah enaknya di dunia kan yang tergantung orang itu obsesinya apa ya. Kalau obsesinya itu wah kalau punya duit banyak enak, yo mintanya duit banyak. Kan nggak semua orang obsesinya sama kan ya. Saya mah kalau jabatan nggak butuh, yang penting duit saya banyak. Ada yang yang penting saya jabatan biar keluar duit banyak nggak apa-apa. Biar tekor yang penting. Biar 6 bulan nggak gajian nggak apa-apa. Wah iya THR ya Mbak. Cair lah pokoknya. Doa paling komplit yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dibaca orang lagi senang ya cocok, orang susah ya cocok. Orang lagi lahiran, lagi kawinan dia senang baca doa itu ya pas. Orang lagi sakaratul maut, orang meninggal dibacain doa itu ya pas. Dari baca doa yang aneh-aneh, panjang-panjang, takutnya salah ucap malah repot. Lah iya, kan banyak doa yang ternyata salah arti kan sering saya sampaikan waktu doa baca sholawat badar.
Itu kan pada salah ucap. Nah, padahal Allah itu akan nuruti apa yang jadi keyakinan hamba itu tadi. Ana indadzanni abdi. Lah hadis ini man la yad'uni aghdabu alaihi. Orang yang enggak mau berdoa aku marah kepadanya. Ya wis, perintahnya Allah doa. Maka dalam Islam ini setiap apapun yang kita lakukan yo ada doanya. Ada doa yang khusus, tapi ada doa yang umum. Doa umum ya wis bismillah. Akhirnya alhamdulillah. Kalau yang khusus belum makan barik lana. Kalau buka puasa apa itu? Lakasuntu. Nah ini yang praktek di kita itu kadang berbeda. Kita itu seringnya berdoanya itu sebelum makan. Padahal kalau dalam kitab-kitab gini tuntunannya itu makan dulu baru doa. Yes, minimal bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah minum makan napas potong baru Allahumma lakasuntu. Bismillahnya duluan. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Habis minum baru Allahumma lakasuntu. Wah, apalagi siang panas aja ya. Kalau kayak saya tak ademan mulu. Eman ya man. Habis motongin triplek panas ya. Masak udah bikin gede bawa naik ke tangga nggak bisa. Wah, udah pikiran kesel, badan capek. Begitu buka puasa ya nggak inget, langsung gelegek. Ntar udah selesai semua, alhamdulillah. Oh sekalian bismillah, sekalian Allah barik lana, sekalian Allah malakasuntu wes burungan. Ayo, kalau sekalian ya langsung bismillah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.